prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan, keselamatan, serta keafiatan. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif yang kami lakukan sebagai tugas guru penggerak angkatan 9 sebagai aksi nyata kami dalam modul 1.4, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ade Mariani SPDSD. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam situasi kelas kita, sekolah kita di SD Negeri Ramita. Untuk mengikat waktu, marilah kita dengarkan paparan dari Ibu Ade Mariani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya bisa. Sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Ya, inilah penyampaian kita tentang diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 9 saya. Ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak berada di sekolah, misalnya kita bisa membimbingnya, Bapak Ibu ya, menuntunnya, bukan menuntut. Menuntun berarti kita harus membimbing anak-anak kita menuju ke kecerdasan. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif ada 7 konsep utamanya: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah paradigma guru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang kedua, tentang disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri, dengan sendirinya mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tetap kita menggunakan nilai-nilai profil Pancasila ya Ibu-ibu. Contoh disiplin positif di lingkungan sekolah kita, misalkan disiplin waktu, berarti siswa itu datang tepat waktu. Disiplin
disiplin belajar, menerima pelajaran sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh sekolah, disiplin bersikap, disiplin beribadah, budaya, dan 5S, senyum, sapa, salam, dan santun. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ya, ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori-teorinya yaitu teori motivasi. Dalam teori motivasi terdapat teori behavioral, fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Berarti pengalaman dengan lingkungannya, apabila lingkungannya tidak positif, maka anak-anak juga tidak positif, ya Bapak Ibu. Dan teori humanistik menekankan pada manusia individu untuk memaksimalkan seluruh potensi sebagai bagaimana kerja lingkungan. Posisi kontrol guru. Apa saja posisi kontrol guru? William Glasser Gossam berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, merasa sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Biasanya ada yang memukul, ya, hukuman fisiknya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan kepada murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, terlambat lagi, biasanya seperti itu, terlambat lagi, besok-besok terlambat lagi, ibu hukum, ya, kan begitu, ya, kalau posisi penghukum. Nah, pembuat merasa bersalah, kita juga sering melakukan hal seperti itu, ya Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita sebagai guru melakukannya kepada siswa, melakukan kebiasaan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, padahal ibu sudah melarang kamu melakukan hal itu. Kan itu merupakan pembuat rasa bersalah kita kepada anak-anak kita. Ya, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupa mengontrol murid. Melalui persuasi, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Misalkan contoh positifnya, kita membiasakan mengajak siswa-siswa kita untuk ngobrol sesaat, apa yang mereka butuhkan di dalam kelas, itu adalah sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, ada contohnya sebagai pemantau, langsung ke contohnya sebagai pemantau, ya Bapak Ibu. Apabila anak tersebut melakukan kesalahan, biasanya kita membiarkan dia di dalam kelas. Kita memantau dia, sementara gurunya ada di depan kelas, siswa-siswa yang lain sudah keluar. Kita memberikan tugas kepada siswa itu, cuma kita
kita memantau saja. Nah, di sini sebagai manajer, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang keenam tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas ini kita lakukan di dalam kelas. Apa yang murid-murid itu inginkan di dalam kelas. Ya, contohnya kata-kata jangan membuang sampah sembarangan. Berarti di dalam kelas itu kita menginginkan kelas yang bersih. Segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini adalah gambar segitiganya. Di tengahnya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi ini, pertama kita menstabilkan identitas. Contohnya, saat ada siswa yang terlambat datang. Pada saat siswa terlambat datang, kita sudah menerima pelajaran. Nah, saat mereka datang, mereka dipersilakan duduk dulu. Jangan langsung, oh kenapa kamu terlambat, kenapa kamu bisa datang sekolah terlambat, begitu. Tetapi biarkan siswa tersebut untuk menerima pelajaran. Nanti setelah keluar bermain teman-temannya, boleh siswa itu kita panggil ke depan ke meja guru. Tidak boleh kita langsung menanyakan kenapa dia bisa terlambat langsung di depan teman-temannya. Bisa saja dia malu, tetapi kita harus memanggilnya secara perorangan langsung di depan gurunya. Ya, Bapak Ibu ya. Terus di situ ada kata validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu contohnya adalah kita bertanya kepada siswa, kenapa kamu bisa kenapa kamu bisa terlambat? Apa alasannya? Kan kita menanyakan alasannya. Validasi tindakan yang salah. Boleh tidak kita melakukan hal tersebut atau boleh tidak kita terlambat datang sekolah? Itu adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelasnya. Saat kita menanyakan validasi tindakan yang salah tadi, ingatkan mereka tentang keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas masih ingat nggak dengan keyakinan yang kita buat sebelum kita memulai pelajaran? Nah, itu adalah keyakinan kelasnya. Oh, kalau siswa itu bilang, ingat Bu, apa keyakinan kelas itu? Coba sebutkan apa keyakinan kelas yang kamu ingat itu, teman-temannya. Bisa saja dia malu, tetapi kita harus memanggilnya secara perorangan langsung di depan gurunya. Ya, Bapak Ibu ya. Terus di situ ada kata validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu contohnya adalah kita bertanya kepada siswa, kenapa kamu bisa terlambat? Apa alasannya? Kan kita menanyakan alasannya. Validasi tindakan yang salah. Boleh tidak kita melakukan hal tersebut atau boleh tidak kita terlambat datang sekolah? Itu adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelasnya. Saat kita menanyakan validasi tindakan yang salah tadi, ingatkan mereka tentang keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas masih ingat nggak dengan keyakinan yang kita buat sebelum kita memulai pelajaran? Nah, itu adalah keyakinan kelasnya. Oh, kalau siswa itu bilang, ingat Bu, apa keyakinan kelas itu? Coba sebutkan apa keyakinan kelas yang kamu ingat itu tentang keterlambatan kamu tadi. Nah, dia akan menjawab bahwa kita harus dapat datang ke sekolah itu tepat waktu. Nah, itu adalah keyakinan kelasnya. Berarti keyakinan kelas itu
harus juga dilakukan di dalam kelas. Ya, oke Bapak Ibu. Bagian dari segitiga restitusi untuk bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat positif. Kalimat positifnya yaitu, contohnya tadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contoh kalimat positifnya ya, kalau kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu adalah kalimat negatifnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kita akan mengubahnya ke dalam kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh kita menggunakan pada keyakinan kelas itu menggunakan kalimat negatif. Kita harus mengubahnya dengan kalimat positif. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, terima kasih. Mungkin di sini Ibu hanya sedikit saya tanyakan, misalkan di sekolah ini model penerapan positifnya, contoh-contoh penerapan positifnya, misalnya contoh-contoh penerapan positif. Kalau ada siswa Ya. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR-nya, bagaimana solusi positifnya terhadap siswa? Ya, kita buat segitiga restitusinya yaitu Ibu, karena itu adalah ya, contoh coba segitiga restitusinya orang yang siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, siswa yang tidak mengerjakan PR, segitiga restitusinya seperti ini. Dan di situ kita harus memanggilnya ya, memanggil ke depan kelas, jangan di depan teman-temannya. Jangan kita memanggil di depan teman-temannya. Nanti setelah keluar bermain, kita boleh berbicara dengan anak tersebut. Kita panggil dulu anaknya, jangan suruh mengerjakan PR di sekolah. Kita panggil dulu apa alasannya dia tidak mengerjakan PR. Kita tanya alasannya dulu, kan di situ ada kata menstabilkan identitas. Di situ juga ada kata validasi tindakan yang salah. Ya, setelah jam pembelajaran tidak air. Ya, baru Ibu memanggilnya. Nanti setelah jam istirahat, tanyakan kepada dia kenapa dia tidak mengerjakan PR-nya. Nah, ya. Berarti saat itu siswa itu dibiarkan saja dulu ya. Ya, biarkan saya dulu dia masuk kelas. Ya, mengerjakan tugas-tugas bersama teman yang lain. Nanti setelah selesai tugas-tugasnya, keluar bermain temannya, kita boleh memanggil dia di depan. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu-ibu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu penyampaian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Ibu Ade Mariani tentang diseminasi budaya positif dalam tugasnya beliau dalam modul 1.4 tentang aksi nyatanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ade Mariani tentang budaya positif bisa kami terapkan di sekolah dan kita terapkan di kelas masing-masing.
Bisa ibu-ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Ade Mariani atas paparannya. Mungkin Bapak Ibu terima kasih juga atas kesediaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan bergerak berbagi untuk negeri. Guru
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila. Saya dari kelas 4A. Perasaan saya sangat senang tidak diajak diskusi bersama guru dan teman-teman. Semoga kami menjadi anak yang bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.